Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Saya ucapkan kepada rekan-rekan sekalian. Berikut ini kita akan membahas perkuliahan perbengkelan untuk pertemuan 3. Yang materi ini saya susun sendiri. Adapun materi pada pertemuan kali ini, topik bahasannya mengenai tentang mengukur, menggores, menggergaji, dan mengikir. Oke. 4 kegiatan ini merupakan bagian daripada kerja bangku yang akan kita bahas sedikit lebih detail dan nanti akan kalian laksanakan pada saat praktikum. Baik, mengukur. Mengukur itu menurut Setiabudi 2013 adalah mengukur benda kerja membandingkan suatu besarnya yang diukur dengan suatu ukuran pembanding yang telah ditera. Bukan ditera ya, ditera. Menurut Irsyad 2015, mengukur adalah proses membandingkan ukuran atau dimensi yang tidak diketahui terhadap standar ukuran tertentu. Jadi sebenarnya makna daripada yang disampaikan Setiabudi maupun yang disampaikan oleh Irsyad ini sama terhadap standar ukuran tertentu. Jadi ada pembandingnya. Kemudian yang berikutnya, beberapa istilah dalam mengukur itu. Pertama yang harus diketahui tentang besaran pengukuran, kemudian nilai pengukuran, yakni atau ukuran pengukuran berupa ukuran yang dibaca pada pengukuran dengan alat pengukur. Kemudian ukuran nominal ialah ukuran yang tertera pada gambar, biasanya tertera pada baik itu pengukuran menggunakan penggaris atau pita ukur. Penggaris itu mister baja ya, maksud saya mister baja, pita ukur. Kemudian alat ukur seperti sound level meter dan lain sebagainya. Kemudian ukuran nyata ialah ukuran benda kerja sebenarnya yang selesai digarap. Lalu ketepatan pengerjaan ialah penyimpangan ukuran nyata terbesar yang masih diizinkan dari ukuran yang telah ditentukan. Nah, itu istilah-istilah yang biasanya ada dalam kegiatan mengukur. Masih tentang mengukur, saya kira apa saja alat ukur yang biasa dipakai di bengkel, kawan-kawan masih ingat ya. Nah, harusnya ini saya tanyakan ke kawan-kawan, tapi kita bahas. Pertama ada mister baja, gambarnya saya kira udah lazim diketahui oleh kawan-kawan semua. Kemudian jangka sorong atau vernier caliper. Lalu ada micrometer skrup, feeler gauge, jam ukur atau dial indikator, tachometer. Dan yang terakhir adalah sound level meter. Baik, kita bahas satu persatu mengenai alat ukur yang digunakan dalam kegiatan mengukur ini. Pertama, mister baja digunakan di bengkel untuk mengukur panjang, lebar, atau tebal suatu benda. Biasanya dipakai menggantikan straight edge untuk memeriksa kerataan, misalnya kerataan kepada kepala silinder motor atau mobil. Maksud straight edge itu adalah mister siku. Bisa juga digunakan yang ini saja gitu. Karena sudutnya ini jika dia memang mister baja dan belum ada sompel atau bagian yang rusak, itu masih kerataannya masih dapat dipertahankan. Bukan dipertahankan. Kerataannya masih dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Nah, ini tata cara pengukuran. Jadi biasakan mengukur dengan mister baja itu pandangan mata kita adalah tegak lurus terhadap angka ini. Jangan kita kan sering itu membaca dari sudut 45 derajat nih, bukan dari sudut tegak lurusnya. Sehingga kadang-kadang skala itu tidak tepat. Makanya banyak
benda-benda kerja yang apabila telah dibuat itu kepresisiannya kurang, seperti itu. Jadi nanti harapan saya ketika kawan-kawan membuat benda kerja di bengkel pada saat menggunakan Mister Baja ataupun pita ukur, itu benar-benar menggunakan kaidah mengukur benda kerja itu harus pandangan mata adalah 90 derajat terhadap antara benda kerja, penggaris atau Mister Baja ini alat ukurnya dengan benda yang diukur. Kemudian jangka sorong atau Fresnel caliper berfungsi sebagai alat ukur panjang atau kedalaman. Ini udah saya bahas juga pada saat pertemuan kemarin, yang dapat mengukur hingga kedalaman atau panjang 200 mm dengan skala atau ketelitian 0,1 mm. Nah, ini contoh pengukuran OD ini maksudnya adalah out diameter atau outer diameter, diameter luar, kemudian ID adalah inner diameter, kemudian step measurement adalah dari benda yang ini dengan misalnya ada benda satu lagi kita letakkan di sini, ini adalah pengukuran langkah atau benda ini bergerak, bisa kita ukur dari titik di sini, kita katakan seberapa jauh langkah atau geraknya ini menggunakan jangka sorong juga. Kemudian depth measurement mengukur kedalaman daripada contoh ini adalah sebuah poros dengan kepala yang timbul. Jadi kita mau mengukur berapa sih ukuran tinggi daripada kepala poros ini. Oke, di sini kita mengidentifikasi beberapa bagian-bagian daripada jangka sorong. Bagian-bagian penting ya, ada 8. Pertama rahang luar, rahang dalam, probe. Kemudian skala utama dalam ukuran cm, di sini ada tertera cm biasanya. Kemudian skala utama yang ditunjukkan nomor 5 ini adalah satuan inci. Kemudian yang ini skala non-use untuk yang satuan cm. Jadi kalau kalian membaca menggunakan yang ini, maka gunakan skala ininya yang ini. Jadi ini 1/10. Kemudian skala non-use yang atas ini adalah untuk yang inci. Ini di sini tulisannya 1/120. Kemudian retainer, pengencang berbentuk seperti roda di sini. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ini 2,1. Bentar. Saya ambil pointer. Kenapa 2,1? Kita lihat yang sebelum bersinggungan dengan 0. Seperti itu, melihat skala utama. Atas ini adalah skala utama. Kita anggap contoh soalnya ini kita menggunakan skala utama yang cm, yang dengan satuan cm. Oke, jadi didapat 2,1 skala utamanya dalam satuan apa tadi, cm. Oke, ditambah ini, lihat yang bersinggungan sama skala utama adalah di 3. 1, 2, 3 sampai, karena sampai sini 10 hitungannya. Berarti 3 dikali ketelitiannya 0,1, karena angka yang di bawah yang kita pakai 1/10 kan, 0,1. Nah, di sini dalam satuan di meter, satuannya ini kan nggak sama nih, maka dari itu kawan-kawan harus ubah dulu cm ke milimeter, atau yang milimeternya ubah ke cm, boleh yang manapun. Kalau ini kita rubah, misalnya yang cm ini kita rubah jadi dia 21 mm. Ingat ya tangga daripada satuan pengukuran, tambah
0,3. Ini dalam satuan milimeter juga. Maka didapat nilainya adalah sama dengan 21,3 milimeter. Kalau Mister Baja kan kita nggak bisa sampai ketelitian seperti ini. Oke, maka didapat 21,3. Kalau mau dirubah ke sentimeter, silahkan kawan-kawan rubah. Berarti bagi 10, 2,13 jadinya. 2,13 cm. Nah, kalau contoh soal yang kedua ini, nah ini tidak saya tuliskan, silahkan kawan-kawan oret-oret nanti di kertasnya. Di bukunya ini 1, 2, 3. Oke, ini ada yang tinggi kan, berarti kalau nanti jumpa soal seperti ini saya buat pada saat ujian, lihat aja ada yang tinggi, ada yang rendah. Tinggi ini mewakili setengahnya, biasanya seperti itu. Atau lihat aja ke kanan, berapa banyak sih dia gitu kan. 1, 2, 3, sebenarnya ini 9 tambah yang ini 10, genap 10. 7,1, 7,2, berarti ini kurang 1 juga, 6,9, 6,8. 6,9 sama 0 kan tidak bersinggungan, berarti dia di 6,8. Kemudian sudah 6,8 dalam satuan senti berarti 68 mili kan. 68 mili, kita lihat lagi skala noniusnya. Noniusnya yang bersinggungan di angka ini 6, berarti 0,6. Berarti 69 tambah 0,6, 69,6 mm atau 6,96 cm. Seperti itu. Silahkan nanti dioret-oret kertas daripada rekan-rekan. Oke. Mengukur yang selanjutnya, alat ukurnya adalah mikrometer skrup. Sebelum ke bagian-bagiannya, mikrometer skrup ini mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian lebih baik dari jangka sorong 0,01 mm, tapi cuman pada batas panjang 25 mm atau 2,5 cm. Lebih pendek dia. Kalau yang tadi adalah 20 cm, ini 2,5 karena ketelitiannya sampai dengan 0,01. Anvil, kepala tetap, kemudian spindle yang nomor 2 ini yang bergerak, yang bisa kita putar-putar juga. Frame itu adalah rangka utama ini. Kemudian yang keempat adalah lock, pengunci. Jadi ketika benda udah kita jumpa, misalnya letak benda di sini udah pas, kita kunci nih. Saya kira kawan-kawan udah belajar juga pada saat dulu fisika. Makanya saya harap kawan-kawan masih tetap ingat. Skala utama itu 1 mm setiap setiap garisnya. Yang tunjukkan nomor 5. Kemudian skala nonius dalam 0,01 mm. Jadi nanti kalau tertera dia angka 5 ini jumpa sama yang di tengah ini, dia tetap sama yang di tengah. Jumpa berarti 5 kali 0,01. Baru raket, pengunci untuk yang besar. Kemudian yang raket knob ini untuk yang kecil. Jadi kalau udah pas dulu yang ini, udah pas yang besar nih, baru kita kunci lagi dengan yang kecil ini sampai bunyi klik dia gitu. Nah, contoh soalnya misal seperti ini. Ini kan mewakili 1 mili tadi katanya kan. 0, 1, 2, 3, 4. Kalau ini kawan-kawan lihatnya 1 kemari 2, berarti ini tengah-tengah 1,5. Berarti 4, 4,5 ya. 4,5 mili. Tambah. Jadi pada saat ujian jangan lupa satuan di setiap ini ya, 4,5 mili ditambah. Nah, ini kita lihat 35. 1, 2, 3, 4. Hanya 5 dia garisnya nih. 4 langsung ke 40. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Oke, tapi
Tapi kalau nanti ada, tapi biasanya nggak ada sih garisnya yang ininya 2 dia. Ada yang garis kecil-kecilnya lagi, jarang tuh. Nah, jadi ini 35, 36, 37, 38, berarti 38. 38 kita buka kurung, 38 dikali penelitiannya 0,01 milimeter. Ini menjadi 4,5 0,38 mili. Ini silakan jumlahkan, nanti hasilnya adalah 4,88 mm. Oke, ini 4,88 mm benda yang kita ukur tadi. Kalau yang kedua ini seperti itu juga. Ini kan mewakili 2, 2,5, 3, berarti 3 nggak nampak 3 setengahnya nih. 3, tapi di sini 35, berarti 3 mili ditambah 0,35, berarti 3,35 mm, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah feeler gauge, biasa disebut juga dengan thickness gauge, alat yang digunakan untuk mengukur celah atau jarak antar dua permukaan. Nah, ini contoh gambarnya, gambar daripada feeler gauge, bisa mengukur celah katup, busi, dan bagian-bagian mesin lainnya. Ini ada ketebalan-ketebalannya. Ini contoh cara dia mengukur. Oke, untuk lebih detailnya, kawan-kawan silahkan klik nanti link ini dan pelajari. Oke. Berikutnya, jam ukur atau dial gauge indikator. Nah, ini saya kemarin salah anggap, bukan dial indikator yang untuk ini, ternyata untuk timer di pit stop mobil atau di tempat-tempat mobil. Ternyata ini yang untuk dial gauge indikator adalah untuk mengukur, membandingkan dua ketinggian atau jarak antar batas sempit, kemudian menentukan kesalahan pada bentuk geometris seperti ovalitas, kebulatan, dan lancip. Jadi kalau misalnya kita membuat, biasa digunakan juga ini, dipakai juga untuk melihat kebundaran kalau kita membuat poros atau batang besi atau roda menggunakan mesin bubut. Jadi dia untuk melihat, jadi nanti dia bisa bergerak ke kiri ke kanan. Kalau ini kan yang digital, kalau yang analognya dia nanti putaran jamnya bisa ke kiri bisa ke kanan. Kalau yang digital ini ada plus minusnya nanti. Kalau minus berarti dia putarnya ke kiri, nanti ada tambah kurangnya seperti itu. Baru melakukan pengukuran deformasi yang akurat seperti intensi dan kompresi, menentukan kesalahan posisi seperti paralelisme, kuadrat, dan keselarasan, memeriksa kelurusan pusat bubut dengan menggunakan bilah yang sesuai dan akurat di antar pusat, dan yang terakhir adalah memeriksa kebenaran arbors mesin penggilingan, dan untuk memeriksa paralelisme lengan pembentuk dengan permukaan meja atau sebaliknya. Tapi ini nggak ada kita pakai di bengkel kita. Ini dia, ada long pointer penunjuk jam, kemudian short pointer ini yang kecil, skala, case, stem, spindle, titik kontak. Ini dia yang biasa putarannya ke kiri atau ke kanan, yang long pointer ini. Kalau ini nanti kita usahakan dia angkanya tidak pas di 0, jadi bergeser sedikit, jadi dia ada titik, ini titik kontaknya ini mengenai badan ini kita, badan benda kerjanya. Oke, seperti ini dia tidak pas di 0, jadi dia kena. Baru nanti ini yang bergerak pada saat ini diputar pelan, ini akan bergerak. Jadi di bagian mana yang masih ada ketidaksesuaian
kebundarannya, roundingnya, bentuk kebulatannya itu akan nampak di sini. Lalu si ini akan tahu kemana setelannya harus dibuat sehingga didapat atau diperoleh nanti kebundaran yang presisi. Nah, untuk lebih lanjut untuk mengetahuinya, silakan tonton link aktif yang ada di sini. Lalu tachometer berfungsi untuk mengukur kecepatan putar pada suatu benda dalam satuan RPM. Jadi kalau ditanya nanti apa itu RPM, revolution ya, per menit. Baru jenis berdasarkan cara penggunaan ada tachometer mekanis, tachometer elektronik, dan tachometer optis. Nah, tachometer mekanis itu langkah pertama, tempatkan ujung pengukur tachometer pada bagian poros. Nah, ini kalau tachometer mekanis dia ikut sama dia disentuhkan ke permukaan benda kerja. Jadi benda kerja itu berputar, dia nggak masalah bersentuhan. Baru dia nanti nampak hasil putarannya. Sementara yang biasa kita gunakan adalah tachometer elektronik. Dia menggunakan sensor sensor infrared, biasanya seperti itu. Yang biasa kita gunakan tachometer optik, bukan tachometer elektronik. Tachometer elektronik itu menggunakan sensor magnetis. Jadi ada semacam magnet yang ditempelkan di benda kerja, lalu itu yang akan dibaca putaran daripada magnet itu yang akan dibaca oleh si sensor tachometernya ini. Lalu kalau tachometer optik ini yang biasa kita gunakan, pertama pasang reflektor atau tanda optik pada bagian poros yang berputar, biasanya menggunakan pita yang menempel. Tapi biasanya kita di lapangan kita gunakan timah bagian yang ada biasanya di rokok. Ini bapak-bapak yang biasa merokok nih, yang rekan-rekan yang laki-laki pasti tahu tuh bagian daripada di dalam bungkus rokok itu ada semacam seperti timah. Nah, itu kita kasih lem, kita tempelkan. Itu untuk reflektornya. Sehingga nanti sinar laser itu diarahkan ke situ, dia memantulkan. Karena kalau enggak, dia enggak akan terbaca. Seperti itu. Terbaca tapi tidak akurat. Maksudnya tidak akan terbaca secara akurat. Baru sound level meter berfungsi untuk mengukur kebisingan dari suatu benda pada area tertentu. Metode analisa kebisingan SLM seperti yang ini minimal dilakukan oleh 2 orang, pembacaan setiap 5 detik, pengukuran dalam rentang waktu 24 jam, dilakukan di tempat terbuka, lalu diletakkan pada tripod, jarak pengukuran dengan dinding bangunan minimum adalah 3,5 meter, ketinggian SLM atau sound level meter 1,2 sampai dengan 1,5 meter dari tanah. Baru operator ke SLM berjarak 0,5 meter. Jadi pengukurannya idealnya itu seperti ini. Nanti lebih lanjut bisa kawan-kawan pelajari atau kawan-kawan kalau mau lebih tahu pada saat mata kuliah ergonomika. Ini dibahas lebih detail gimana cara menghitung dan mengukur menggunakan sound level meter. Tapi besok kenyataan di lapangan kalau sound level meter ini digunakan pada saat praktikum, kawan-kawan diajarkan mengukur jarak 1 meter, 2 meter, 3 meter. Sebenarnya itu tidak kurang tepat gitu. Nah, yang lebih tepat itu nanti pengukuran menggunakan sound level meter ini akan dipraktekkan pada saat mata kuliah ergonomika. Oke, yang berikutnya adalah kegiatan menggores, yaitu kegiatan untuk mendapatkan garis lurus di atas benda kerja. Penggores harus dimiringkan membentuk sudut 20 derajat sampai 25 derajat. Tekan penggores pada benda kerja. Ini tata caranya. Condongkan penggores ke arah maju atau mundur, pilih satu sisi, jadi nggak boleh bolak-balik. Untuk mendapatkan garis lurus ataupun sudut siku, maka kita juga perlu menggunakan alat bantu seperti mistar baja ataupun penggaris siku. Nah, ini dia. Jadi ada yang penggores itu yang 2 ujung, atas sama bawahnya sama-sama bisa menggores.
atau ada yang cuma satu ujung, cuman ini kepalanya. Fungsinya sama saja. Nah, ini dia. Ini mistar, jadi kita garis. Kalau seperti ini dia salah, karena nanti pada saat kita tekan, misalnya seperti ini, kalau kita meleset bisa lari kemari ininya, penggoresnya. Oke, itu tata cara untuk menggores. Kemudian ini adalah menggergaji. Mohon maaf, duluan gambar keluar. Jarak penyempitan benda kerja pada ragum ketika digergaji seperti ini. Ini adalah benda kerja yang mau digergaji segini. Jadi harus pas-pas diragum sehingga didapat linearitas atau kelurusan daripada hasil pemotongan. Ini dia, seperti yang ini. Jadi dia ragum itu kan bentuknya persegi dia di sudutnya. Jadi kalau kita mau motongnya lurus, ya ikuti di badan ragum ini. Jadi setelah kita gores tadi bagian mana yang mau dipotong, tempelkan, paskan di sisi tepi daripada ragum, baru dijepit dengan ragum. Gerakan maju mundur pemotongan dengan tekanan. Biasanya yang maju ini ditekan, sementara mundur tanpa tekanan. Itu ininya. Sudut kemiringannya katanya kurang lebih 10 derajat. Tapi di lapangan tidak bisa kita jadikan acuan yang seperti ini. Tergantung bagaimana kalian nyamannya dan bagaimana kekuatan itu didapatkan yang optimal. Lalu yang berikutnya adalah mengikir. Mengikir itu adalah menipiskan atau memotong bagian benda kerja yang tidak diinginkan. Ini benda-benda kerja yang harus ada di meja kerja. Ini ragum, ini perkakas tangan adalah kikir, tempat alat ukurnya, baru sikat tangan. Jadi sikat tangan itu perlu ketika kita sudah selesai mengikir, udah pas atau belum, jangan ditepuk atau dihapus pakai tangan. Nanti serpihan besi itu nempel di tangan kalian, di sarung tangan itu bisa melukai tangan. Jadi pakai sikat tangan ini. Biasa sikat tangannya terbuat dari kawat baja. Kemudian ini adalah jarak tinggi daripada siku. Jadi usahakan ragum itu 5-8 cm dari siku si pengikir orangnya. Lalu memasang dan melepas pahat kikir, karena banyak jenisnya. Kalau kita mau ganti pahat kikir, kepala kikir, biasanya ini untuk yang kikir kayu ya. Kalau yang besi dia tidak pakai kepala ini. Oke. Baru mengikir itu posisi tangannya yang benar yang mana? Oke, yang benar adalah keduanya sama-sama benar. Ini tampak atas, ini tampak samping. Oke, harus seperti ini. Lalu kondisi salah dan benar proses mengikir. Nih, ini karena terlampau tinggi jadi dia maju mundur. Yang sebelah kanan ini salah ya. Jangan terlampau tinggi. Misalnya yang mau dikikir kan tidak banyak. Jadi sedikit saja dia di jaraknya dari bagian atas ragum ini. Seperti itu. Sehingga dia tidak main atau tidak ke kiri dan ke kanan atau maju ke depan dan ke belakang. Karena ini gerakan mengikir ini nanti kalian seperti bayangan gambar ini. Maju mundur. Jadi usahakan jangan cuma tangan aja, tetapi badan juga maju mundur gitu. Tapi maju mundurnya itu pas maju menekan, mundur tidak lagi ya. Karena kan mengikir itu jangan dua arah, usahakan satu arah. Oke. Itu aja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian. Untuk 2 link aktif tadi jangan lupa untuk ditonton sehingga kalian bisa lebih memahami materi perkuliahan pada pertemuan hari ini. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.